Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal reaksi redoks, materi kimia kelas 12 semester 1. Tapi pakai cara atau metode setengah reaksi ya. Untuk cara atau metode perubahan bilangan oksidasi ada di video sebelumnya. Kali ini pakai metode setengah reaksi atau ion elektron dan ada 6 soal yang mau saya bahas. Jadi langsung aja saya mulai ya. Oke, ini dia nomor 1. Cl2 tambah IO3 min menghasilkan IO4 min tambah Cl min. Suasananya asam. Di sebelah kanan saya kasih tahapan ataupun langkah-langkah ataupun step-stepnya ya. Jadi mungkin kalau ada yang lupa boleh melirik ke situ ya. Nah, jadi step pertama saya selalu hitung biloxnya ya. Nggak peduli mau cara PBO, cara bilox atau cara setengah reaksi, kita tetap butuh biloxnya. Penting ya, untuk bisa kita tahu nanti mana reduksi, mana oksidasi. Cl2 unsur bebas kan 0. O min 2, kalau ada 3 kan min 6. Berapa kurang 6 supaya min 1? Plus 5. IO4 min caranya sama. Min 2 O-nya, kalau ada 4 min 8. Berapa kurang 8 supaya min 1? Plus 7. Cl min ya min 1 ya. Nah, dari sini kan kita bisa kelihatan ya mana reduksi, mana oksidasi. Jadi reduksi yang biloxnya turun, Cl2 jadi Cl min. Oksidasi yang biloxnya naik, plus 5 ke plus 7 itu. IO3 min jadi IO4 min. Jadi kita udah dapat nih setengah reduksi, setengah oksidasinya. Yang paling gampang tuh reduksi dulu itu. Karena dia cuma melibatkan atomnya udah sama ya. Tapi tinggal jumlahnya aja beda. Jadi kita kali 2 di sini. Dia nggak ada O, nggak ada H. Jadi enak kan? Nah, tinggal di kanan tuh kan jadinya 2 min ya. Atau min 2 muatannya. Sementara di kiri masih 0. Jadi kita tambahkanlah elektron di kiri sebanyak 2 buah. Supaya sama-sama min 2 muatan kiri dan kanan. Atau kalau lupa, kalau ragu mau taruh di mana nih elektron. Ingat, reduksi adalah penangkapan elektron. Jadi elektron pasti di kiri tanda panah. Yang reduksi udah beres. Tinggal yang oksidasi agak sedikit lebih kompleks. Diperhatikan ya stepnya untuk yang oksidasi. Kita udah sampai sini. Setengah reaksi reduksi oksidasi beres. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Yang berubah kan si I-nya. I-nya ada 1 buah di kiri, kanan 1 buah aman. Lalu kita setarakan O-nya dengan cara menambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Jadi O di kiri kan 3, O di kanan 4. Berarti O di kiri itu kekurangan 1 O, ya kan? Jadi 1 O itu ditambahkan, disetarakan dengan menambahkan H2O. Jadi di sini kita tambahkan H2O. 1 buah, 1 molekul. Kalau misalnya selisihnya 3 ya 3 H2O kita tambahkan. Selisih 2, 2 H2O, dan seterusnya. Itu ya maksud yang bagian ini. Nah, setelah O-nya setara, muncul H di kiri sebanyak 2. Sementara di kanan nggak ada H, ya kan? Berarti karena ini suasananya asam, kita tambahkan 2 buah H+. Sekali lagi, kenapa 2? Ya karena di kiri ada 2. Udah setara I, setara O, setara H-nya. Ya, terakhir adalah elektron. Tambahkan elektron di sisi yang lebih positif. Atau tadi kalau udah ingat oksidasi melepas elektron, ya berarti tambahkan elektron di kanan kan. Ini kan min 1 ya. Ini 0. Min 1, ini plus 2. Ya, berarti kan kita tambahkan di sini 2 elektron. Jadi reduksi dan oksidasi elektronnya sama-sama 2 ya tinggal kali 1 aja. Kita turunkan aja semuanya. Cl2 tambah IO3 min tambah H2O menghasilkan 2 Cl min tambah IO4 min tambah 2 H+. Cl sama-sama 2, H sama-sama 2,
O sama-sama 4. Muatan sama-sama -1. Beres. Reaksinya setara. Itu ya untuk soal nomor 1. Kalau belum dikuasain, kita coba ke soal berikutnya. Cl- tambah NO3- menghasilkan NO2 tambah Cl2. -1, O itu -2, kalau ada 3 berarti -6 ya. Berapa kurang 6 supaya -1? +5. O -2, kalau ada 2 -4. Berapa kurang 4 supaya 0? +4. Unsur bebas 0. Nah, jadi udah kelihatan nih, yang naik, yang oksidasi adalah si Cl-. Jadi Cl2. 2-nya di bawah. Lalu yang reduksi NO3- menjadi NO2. Reduksinya agak ribet, jadi oksidasi dulu kita selesaikan. Karena dia nggak melibatkan O, nggak melibatkan H. Jadi kita tinggal samakan saja jumlah Cl-nya. Cl di kanan 2, di kiri masih 1. Kali 2 di sini. Berarti muatan di kiri -2, di kanan 0 kan? Tambahkan 2 elektron di kanan. Oksidasi pelepasan elektron. Elektron pasti di kanan. Yang reduksinya, jumlah N di kiri 1, N di kanan 1, aman. Yang nggak sama adalah O-nya. O di kiri 3, O di kanan 2. Berarti untuk menyetarakan O-nya, kita tambahkan 1 molekul H2O di kanan. Di sisi yang kekurangan O. Nah, O-nya setara tapi muncul hidrogen di kanan 2. Ya kan? Sementara di kiri itu nggak ada hidrogen. Berarti kita tambahkan di sini H+ kan? 2 buah H+. Ya, karena suasananya asam. Udah tinggal muatan ya. Di kiri -1 tambah +2. Berarti +1. Di kanan 0. Ya, jadi supaya sama-sama 0, tambahkan 1 buah elektron di kiri. Reduksi penangkapan elektron di kiri. Oksidasi 2 elektron, reduksinya 1 elektron. Kali silang aja. 2 kali 1, 1 kali 2. 2 Cl-, NO3- kena kali 2 ya. Jadi 2 NO3-. 2 H+-nya kali 2 lagi. Jadi 4 H+. Cl2 kali 1. NO2 kali 2. H2O kali 2. Cl sama-sama 2. N sama-sama 2. O sama-sama 6. H sama-sama 4. Muatan sama-sama 0. Setara. Nomor 3. S2- tambah I2 menghasilkan SO4 2- tambah I- tapi suasananya basah. S2- ya -2 atau 2-. I2 unsur bebas 0. O-2 kalau ada 4 kan -8. Berapa kurang 8 supaya jadi -2. +6. I- ya -1. Udah kelihatan kan reduksi oksidasinya? Reduksinya yang turun, si I2 jadi I-. Oksidasinya yang naik, S2- jadi SO4 2-. Reduksi dulu selesaikan karena gampang, nggak ada O, nggak ada H. Tinggal samakan jumlah I-nya, kiri 2, kanan 1, kali 2. Jadi di kanan tuh muatannya 2 negatif ya. Berarti di kiri tambahkan 2 elektron. Beres yang reduksinya. Oksidasi. Nah, di kiri S1, di kanan S-nya 1 aman jumlah atom S-nya. Tapi O-nya di kiri nggak ada, di kanan 4 O-nya. Kalau tadi cara asam, kita tambahkan H2O di sisi yang lebih kekurangan O. Tapi kalau basa, justru kita tambahkan H2O-nya sebanyak selisih O di sisi yang lebih banyak O-nya. Jadi kan lebih banyak O-nya di kanan kan? Sebanyak berapa selisihnya? Sebanyak 4. Jadi kita tambahkan 4 H2O.
Ya, itu bedanya sama asam ya. Lalu muncul hidrogen sebanyak 8 di kanan ya kan. Di kiri nggak ada hidrogen. Karena ini suasananya basah, ya tambahkan 8 OH-. Lalu muatannya S2- ya 2-, 8 OH- ya berarti 8-. Paham ya? Berarti di kiri itu ada 10-. Sementara di kanan itu cuma 2-. Artinya kan kita harus tambahkan elektron sebanyak 8 di sini. Supaya sama-sama -10. Oke, kita eliminasi elektronnya. 2 kali 4 supaya 8. 8 kali 1 biar tetap 8. Ya, jadi biar reduksinya 8, oksidasinya 8. Udah, I2-nya kena kali 4, jadi 4I2. S2- kali 1. 8 OH- kali 1. 2I- kena kali 4, jadi 8I- ya. SO4 2- kali 1. H2 4H2O kali 1. Oke, cek lagi. I sama-sama 8. S sama-sama 1 buah. H sama-sama 8. O-nya 8 di kiri. Ini 4. Ini 4. 8 juga. Muatan sama-sama -10. Oke, beres. Setara ya reaksi yang ketiganya. Lanjut yang keempat. I2 tambah S2O3 2- menghasilkan I- tambah S4O6 2- asam. I2 0. O-2. Kalau ada 3 kan -6. Berapa kurang 6 supaya 2- plus 4. Jadi S2, 2 buah S itu plus 4. Kalau satunya plus 2. I- ya -1. S4O6 2-. O itu -2. Kalau ada 6 -12 kan. Berapa kurang 12 supaya -2? Plus 10. Plus 10 ini untuk 4S. Kalau 1S berarti plus 2,5. Bilox ada yang koma-koma? Ada. Nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang cek yang berubah. Reduksinya udah jelas I2 menjadi I- kan yang turun biloxnya. Sementara yang oksidasi dari S2O3 2- menjadi S4O6 2-. Reduksinya paling gampang, tinggal samakan jumlah I kali 2. Tinggal tambahkan elektron sebanyak 2 di kiri, supaya sama-sama 2- muatannya. Yang O harus hati-hati, S di kanan ada 4, S di kiri cuma 2. Karena S yang mengalami perubahan bilox, jadi kita harus samakan jumlahnya. Di kiri kita kasih koefisien 2, supaya S-nya sama-sama 4. Lalu kalau dilihat lagi, O-nya dengan ditambahkan koefisien 2, O-nya jadi 6 kan? O-nya jadi sama-sama 6. S-nya udah sama, O-nya udah sama, tinggal muatan. Kiri kan 2 kali 2- minus 4. Kanan cuma 2-. Berarti tambahkan 2 elektron supaya sama-sama muatannya -4. Reduksi 2 elektron, oksidasi 2 elektron aman. Sama-sama 2, tinggal kali 1 aja. Alias turunin aja. I2 tambah S2O3 2-, ada 2-nya ya. Menghasilkan 2 I- tambah S4O6 2-. I sama-sama 2, S sama-sama 4, O sama-sama 6, muatan sama-sama 4-. Langsung reaksinya setara. Nomor 5, Zn tambah NO3- menghasilkan ZnO2 2- tambah NH3, suasananya basah. Biloxnya 0, O-2 kalau ada 3-6, berarti N-nya plus 5. 5 kurang 6 kan -1.
O min 2 kalau ada 2 min 4. Berapa kurang 4 supaya 2 min? 2 plus 2. NH3 H plus 1 kalau ada 3 kan plus 3. Maka supaya 0 N-nya min 3. Sudah kelihatan juga mana yang berubah biloxnya. Yang naik oksidasi Zn ya. Zn menjadi ZnO2 2 min. Reduksinya yang biloxnya turun jelas NO3 min jadi NH3. Oksidasi dulu. Ya, jadi kan kelihatan nih Zn di kiri itu nggak ada O-nya, sementara di kanan ada O sebanyak 2. Kalau suasana basah seperti soal nomor berapa tadi itu ya, justru ditambahkan H2O di sisi yang O-nya lebih banyak. Gitu ya. Muncul hidrogen sebanyak 4 di kanan, sementara di kiri nggak ada hidrogen. Karena ini suasananya basah, tambahkan 4 buah OH-. Ya, supaya hanya sama 4. Lalu muatan di kiri jadinya di sini min 4 ya. Di kanan cuma min 2. Yang berarti tambahkan 2 elektron. Di oksidasi itu pelepasan elektron, elektron di kanan tanda panah. Oke. Nah, yang bagian reduksi saya akan sedikit ini ya, tahapannya sedikit saya modif ya. Karena kalau ada O dengan ada H di sisi yang berbeda itu, cara tadi itu kurang efektif. Ya nggak apa-apa ya, ini kan variasi cara ya. Menyetarakan tuh variasi cara. Anggap aja tambahan pengetahuan ya. Jadi gini, bilox sudah dihitung. Setengah reaksi reduksi oksidasi beres. Nah ini, reduksinya, tadi kan N-nya itu plus 5. Menjadi minus 3. Kalau kita pakai garis bilangan, pasti itu selisihnya 8. Iya kan? Plus 5 ke minus 3 itu selisih 8. Artinya akan terjadi reduksi atau penangkapan 8 elektron. Nih, tambahkan elektron sesuai dengan perubahan biloxnya. Jadi mungkin yang penasaran kenapa sih harus cek bilox gitu kan? Coba yang oksidasi ya. Zn-nya kan 0. Menjadi plus 2. Pasti nanti akan mengoksidasi 2 elektron. Terbuktikan di sini. Wajib sama ya. Jadi itu kayak seperti pengecekan ulang gitu. Ya, jadi berapa perubahan bilox pasti akan tertuang dengan penambahan elektronnya. Oke. Tambahkan elektron sesuai dengan perubahan biloxnya. Perubahan biloxnya 8, tambahkan 8 elektron. Karena reduksi pasti tambah elektron di kiri. Nyambung ya? Lalu tambahkan OH- untuk menyetarakan muatan. Di kiri min 1, tapi ada 8E, berarti kan min 9 totalnya. Di kanan nggak ada 0, berarti tambahkan 9 OH-. Gitu ya. Lalu terakhir tambahkan H2O menyetarakan jumlah O dan H. Terutama H-nya nih paling gampang kelihatan. H di kanan tuh 3 tambah 9. Berarti 12H. Di kiri H-nya nggak ada. Nah 12 itu berapa kali 2 dalam H2O? 6. Gimana dengan O-nya? Di kanan 9. Di kiri 3 tambah 6, 9. Jadi setara dia. Gitu ya. Sedikit tricky tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Tinggal elektron 2 dengan 8 ya, supaya 2-nya jadi 8 kali 4. 8-nya tetap 8 ya kali 1. Zn kena kali 4, berarti 4 Zn. NO3- kena kali 1, NO3-. 4 OH- kali 4, jadi 16 OH-. H2O, 6 H2O tetap kali 1 kan. Zn O2 2- kena kali 4. NH3-nya kali 1. 2H2O-nya kena kali 4, berarti 8 H2O. 9 OH-nya kali 1, 9 OH-. Jadi spesies atau zat yang sama di kiri dan kanan bisa kita eliminasi ya.
Misalnya, OH- di kanan ada 9, di kiri ada 16. 9-nya habis, berarti 16 berkurang 9, 7. H2O di kiri ada 6, di kanan 8. 6 habis, 8 sisa 2. Hasil akhirnya, 4Zn tambah NO3- tambah 7OH- menghasilkan 4ZnO22- tambah NH3 tambah 2H2O. Zn sama-sama 4, N sama-sama 1, O sama-sama 10, H sama-sama 7. Muatannya sama-sama -8. Oke. Setara ya. Terakhir, nomor 6, CrOH3 tambah H2O2 menghasilkan CrO42- H2O. Suasananya basah. Ya, ini agak kompleks juga ini ya. Oke, ingat bahwa OH itu kan -1. Kalau ada 3 berarti -3. Maka supaya 0 pasti CR-nya +3. H2O2 ini peroksida namanya. Di sini ada pengecualian O. Karena di sini O-nya -1. Ya, jadi kalau 2 -2, maka H-nya juga sama kan? +2 untuk 2, +1 untuk 1. Biasanya kan oksigen itu kalau satu buah itu -2. Tapi kalau di peroksida itu O-nya itu -1 untuk satunya. CrO4 2-, O -2. Kalau ada 4, -8. Berapa kurang 8 supaya -2? +6. H2O, H +1, kalau ada 2 +2, maka satunya O -2. Ini yang normal kan, O-nya -2. Peroksida O-nya -1. Oke, kelihatan kan reduksi oksidasinya, kelihatan yang turun dengan yang naik. Oksidasinya dari CrOH3 menjadi CrO4 2-. Sedangkan reduksinya, O-nya turun tuh dari -1 ke -2. Dari peroksida menjadi H2O. Oksidasi dulu. Kalau kita perhatikan, mainkan lagi strategi kayak tadi. Dari +3 ke +6, berapa elektron selisihnya? 3 kan? Oksidasi, pelepasan elektron. Berarti elektron di sebelah kanan 3 buah. Kita nggak main O dulu, tapi main elektron dulu. Strategi ya. Kalau pakai H2O nanti nggak setara, susah setaranya. Lalu, udah muncul nih elektronnya 3 di kanan, artinya muatan di kiri, di kanan, -2 dengan -3. Ya nggak? -5 ya. Sementara di kiri belum ada muatan. Jadi kita tambahkanlah di kiri sebanyak 5 buah OH-. Muatan udah setara, ya ujung-ujungnya tinggal hidrogennya ya kan. Hidrogen di kiri 3 tambah 5, 8. Kanan nggak ada. Tinggal tambahkan 4 buah H2O supaya sama-sama 8 H-nya. Loh, kalau H-nya udah setara, apakah O-nya setara? Kita cek. O di kiri 3 tambah 5, 8. O di kanan 4 tambah 4, 8. Setara yang oksidasinya. Nah, yang tricky itu di reduksinya lagi ya. Oke, cek lagi ya. O itu, kan tadinya di kiri itu yang berubah ya. O-nya ya. O di kiri dan di kanan ya. Dari -1 ke -2. Tapi jumlah O di kiri 2, jumlah O di kanan cuma 1. Step pertama kan kita harus menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Kali 2 dulu di sini. Supaya O-nya sama-sama 2. Lalu elektron lagi tadi. Nah, tadi kan di sini -1 ya untuk 1 buah O. Kalau untuk 2 buah O -2. Ini tadi 1 untuk -2 untuk 1 buah O. Karena O yang terlibat 2 jadi -4. Artinya ada selisih berapa elektron? 2 elektron kan? -2 ke 4.
Jadi terjadi penangkapan 2 elektron di sini. Lalu muatan di kiri, ya muatan di kiri jadinya minus 2. Elektron itu kan negatif ya. Jadinya minus 2. Di kanan gak ada muatan. Karena suasananya basah, tambahkan 2 OH min di kanan. Oke. Lalu H dan O-nya gimana? Kita di kiri dulu hanya ada 2. Di kanan tuh ada 4 tambah 2. 6. Tambahkanlah di sini 2 buah molekul H2O. Jadi H di kiri 2 tambah 4, 6. Di kanan 4 tambah 2, 6. O di kiri 2 tambah 2, 4. Di kanan 2O tambah 2O, 4O. Balance. Gitu ya. Lalu kita bisa eliminasi 2H2O dengan 2H2O-nya. Tricky ya, nomor 6 ini. Ya. Atau lagi. Nanti mungkin kok jadi reaksinya tinggal H2O2 tambah 2E menghasilkan 2OH-. Apa-apa, kita bisa pakai versi lain. Sekali lagi ya. Jadi penyetaraan itu strategi lah, bisa dibilang gitu ya. H2O. Kan kita setarakan dulu jumlah O-nya kali 2 kan. H di kanan jadi 4, H di kiri cuma 2. Kita tambahkan di sini 2 buah H+. Ya, dia masih asam dia ya. Wah, ini kan O-nya udah setara. H-nya juga udah setara. Tinggal elektron dong. Iya. Berarti kita tambahkan 2 buah elektron supaya sama-sama 0 kiri dan kanannya. Nah, ini kan masih suasana asam. Kita kan minta suasana basah. Karena 2H+ di kiri, maka kita tambahkan 2 OH- di kiri dan 2 OH- di kanan. Jadi menghilangkan H+ itu kita tambahkan OH-. H2O2 tambah 2H+ tambah 2 OH- tambah 2 elektron. Kanan juga jangan lupa 2H2O tambah 2 OH-. Lalu 2H+ dengan 2 OH- hasilnya apa? 2H2O. H2O2 tambah 2H2O tambah 2E menghasilkan 2H2O tambah 2 OH-. Coret 2H2O, coret 2H2O. Sisanya H2O2 tambah 2E menghasilkan 2 OH-. Sama kan dengan yang ini? Oke, itu ya kayak pembuktian aja ya. Mau pakai yang pakai langsung OH- dengan pakai yang H+ dulu baru nanti diubah ditambahkan OH- itu senyamannya kalian aja. Yang penting setara gitu ya. Oke, tinggal eliminasi elektronnya. 3 dengan 2 kali silang aja. 3 kali 2, 2 kali 3. Yuk, mulai ya. CrOH3 kali 2. 2 CrOH3. Lalu H2O2-nya kali 3. 3 H2O2. 5 OH-nya kena kali 2. 10 OH-. Habis yang kiri, pindah ke kanan. CrO4 2-nya kena kali 2. 2 CrO4 2-. 4 H2O kena kali 2. 8 H2O. 2 OH- kena kali 3. 6 OH-. Sisi yang berbeda kalau ada spesies yang sama bisa dieliminasi. Ini yang kelihatan adalah ini OH-. OH- di kiri ada 10, di kanan ada 6. 6 habis, 10 berkurang 6, sisa 4 ya. 2 CrOH3 tambah 3 H2O2 tambah 4 OH- menghasilkan 2 CrO4 2-, 8 H2O. Last check. Cr sama-sama 2. H-nya berarti 3 kali 2, 6.
tambah 4, 10. Tambah 6, 16. Di kanan, 8 kali 2, 16. O-nya 6, 12, 4, 16. 4 kali 2, 8. 8 kali 1, 8. 16, beres. Muatannya sama-sama min 4, sorry. Oke, nomor 5 dan nomor 6 tadi tricky. Ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.